tentu manusia semua senang kalau seandainya orang yang ada di belakangnya yang berbicara itu tersenyum. Terlebih lagi agama kita, agama yang menyebarkan kedamaian, menyebarkan keramah-tamahan, kesopanan, menyebarkan kasih sayang. Maka Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menyebarkan yang namanya apa? Senyum. Bahkan kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu sesama muslim itu merupakan bentuk sedekah. Senyum merupakan bentuk sedekah. Dan tentu nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernilai jamaah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam bab tersenyumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim. Maka tidak perlu lagi kita saksikan tentang kesahihannya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, kemudian telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Haris dan Abi Nadar bahwasanya dia memberikan hadis kepadanya dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar adalah salah satu fuqaha as-sab'ah, 7 fuqaha, 7 para ulama di zaman tabi'in yang boleh berfatwa karena ketinggian ilmunya, sedangkan para sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW tertawa. Maksudnya tertawa sampai terlihat bagian apa kayak amandelnya ya, bagian laringnya ya. Karena tertawanya Nabi SAW itu seperti beliau tersenyum. Kecuali dalam beberapa hadis disebutkan terlihat gigi geraham. Terlihat gigi geraham. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Kadang seorang kalau sudah tertawa, jemaah, masya Allah, dibuka semuanya. Namun pertanyaan Nabi SAW itu manis ya, karena lebih dekat dengan senyuman. Dan ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang kita lihat jemaah sekalian, kalau kita berhadapan seorang yang sering tertawa, maka kita mulai merasa risih. Apalagi sampai masya Allah mulutnya itu terbuka semua. Maka ketika kita tertawa, sebisa mungkin apa yang kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan apa? Senyuman. Yang kedua, dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat agung, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ketika masuk ke dalam rumah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ramah, sangat berlemah lembut kepada istri-istri. Bukan sebagian dari kaum muslimin yang semoga Allah menyedikitkan suami-suami yang datang ke rumah seperti singa, matanya merah, kemudian mukanya menggambarkan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, bermuka masa. Padahal dia berhadapan dengan istri, dianggap istrinya seperti seorang
yang tidak perlu mendapatkan senyuman, tidak perlu mendapatkan kelemah lembutan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, ketika bertemu dengan teman-temannya seorang suami, Masya Allah bisa tersenyum, bisa akrab, bisa cair, tapi ketika pulang ke rumah, la ilaha illallah, galaknya harimau kalah, sampai anaknya atau istrinya ketakutan. Bukan seperti itu seorang suami. Kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu terlihat tersenyum kepada istri-istrinya, kepada keluarganya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana indahnya senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Nabi SAW ketika melihat mendung atau angin yang menerpa cukup kencang, akan terlihat perubahan di wajahnya. Maka sang istri tercinta bertanya, ya mas sekalian, orang-orang secara umum, apalagi di kota Madinah. Kota Madinah termasuk salah satu kota yang curah hujannya sedikit. Ketika datang awan yang gelap atau angin yang kencang, biasanya itu pertanda apa coba? Biasanya pertanda hujan. Dan kebanyakan tentu orang-orang akan senang. Bahkan anak pernah menghitung ya, sama anak di Madinah itu paling banyak setahun hujan itu sekitar 10 sampai 15 kali setahun. Bahkan pernah tahun pertama anak masalah cuma 6 kali hujan setahun, 6 kali hujan. Makanya ketika hujan ketika mendung saja orang-orang pasti merasakan kegembiraan. Oh sebentar lagi Masya Allah akan datang apa? Hujan. Akan tapi Aisyah radhiyallahu taala anha melihat perbedaan di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adanya awan yang gelap atau angin yang bertiup kencang. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna nasa idza ra'aul ghaima farihu. Sungguhnya manusia ketika melihat awan yang mendung, mereka berbahagia. Raja'an yakuna fil matar, mereka berharap awan mendung ini membawa hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhikal karaha. Tapi aku melihat engkau wahai Rasulullah itu terlihat berbeda di wajahmu, menunjukkan ketakutan. Makna karaha di sini bukan ketidaksukaan, tapi ketakutan. Karena hujan ini merupakan rahmat. Faqala ya Aisyah, maka jawaban Nabi SAW, ma yu'minni atau ma yu'minni an yakuna fihi adab. Wahai Aisyah, tidaklah hal tersebut membuat aku merasa aman dari azab. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, udziba qaumun birri. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala adab dengan angin kencang. Kaum apa?
Satu. Barakallahu fikum. Kaum Ad. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala kaum Ad itu menjadikan gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Kalau kita lihat jamaah sekarang di atas gunung ya, kita melihat manusia membuat bangunan tempat tinggal di atas gunung. Enggak, kaum Ad itu gunungnya dijadikan seperti rumah. Berarti apa? Karena besarnya mereka dan mereka mampu melubangi gunung karena kuatnya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada dengan angin yang sangat kencang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di beberapa surat, di antaranya surat Al-Haqq. Allah Subhanahu wa taala firman, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'Ad bil qariyah fa amma Thamud fa uhliku bit-taghi wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atih sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhil. Kita baru gempa saja, Masya Allah. Apalagi hari ini kembali kita mendengarkan sebuah kesedihan di Bali gempa, dan kawan anak merasakan sudah hampir sekitar 50 kali gempa. Manusia di zaman sekarang kecil ya. Kaum Ad, Masya Allah, watanhituna minal jibali buyutan, Allah hancurkan dengan angin pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilihat oleh Nabi SAW dan apa yang dipikirkan oleh Nabi SAW berbeda dengan yang dipikirkan oleh kita semua manusia. Makanya apa yang dilihat, apa yang disaksikan itu berbeda tafsiran dengan apa yang ditafsirkan oleh manusia. Waqad ra'a qaumun adzab minhu, dan sungguh kaum tersebut melihat angin kencang itu sebagai apa? Azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman juga dalam surah Al-Ahqaf, faqalu hadza 'aridun mumtirun. Mereka mengatakan ini awan yang hitam pekat merupakan awan yang akan menghujankan. Tahunya bagaimana? Allah azab. Qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mustajaltum fihi rihun fiha 'adzabun. Kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian bahwa pada asalnya dibolehkan kita bergembira dengan adanya awan karena itu salah satu harapan kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Karena Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW tidak melarang seseorang ketika melihat awan mendung dia bergembira. Maka dibolehkan jemaah sekalian kita berharap bahwa awan yang mendung itu mengandung hujan. Namun tentu semua atas kehendak Allah. Berapa kali kita saksikan awan berada di atas kita berwarna hitam, ternyata apa? Tidak hujan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan awan tersebut untuk menurunkan hujan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwasanya semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni a'rafukum billah wa atqakum lahu."
sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu dan paling bertakwa. Semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tahu. Makanya Allah sifatkan para ulama, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya para ulama mereka yang hanya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama. Hanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Sang Pencipta. Mengenal sifat-sifatnya. Dan sungguh baik jemaah sekalian antum hadir di kajiannya Ustaz Baidowi hafizallahu taala pada setiap malam Ahad tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin tahu. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau melihat yang tidak kita lihat. Yang beliau SAW berpikir merenungkan dengan apa yang tidak direnungkan oleh manusia, karena beliau SAW melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan karena kita jemaah sekalian, dan kita mungkin sebagian, ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seperti manusia. Apa? Mungkin lebih hina dari manusia. Dia tidak malu ketika bersendirian. Sedangkan di hadapan manusia dia malu untuk melakukan kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, dan juga Maha keras apa? Azabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, katakan bahwasanya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal adzabul alim. Dan ketahui juga sesungguhnya azabku azab yang pedih. Huwal adzabul alim. Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal adzabul alim. Dan sungguhnya juga azabku adalah azab yang menyakitkan. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Allah ketika mengirimkan awan yang pekat, ternyata bukan yang datang adalah rahmat, tapi apa? Inilah yang membuat berbeda antara Nabi SAW dengan manusia yang lain. Karena Nabi SAW mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sholat semakin takut kepada Allah, jemaah sekalian, dia akan semakin takut. Dan berapa banyak dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, para tabi'i, ketika mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Yang mungkin kalau diceritakan kepada kita semua, kita anggap itu hanya sebuah kebimbangan. Tapi itu terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sangat ma'amurnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati
matwiyatun biyadi subhanahu wa ta'ala amma yusyrik. Tidaklah mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan yang sebenar-benar, padahal nanti di hari kiamat Allah menjadikan dunia ini hanya dalam genggaman. Begitu juga langit yang sangat besar, sangat luas, itu berada di tangan kanan. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya bumi ada di satu jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langit juga ada di satu jari jemari yang kecil. Kalau kita mau sombong, apa yang kita mau sombong? Nah, makanya Rasulullah SAW sangat tahu pada Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita jauh. Dan Bekasi Jakarta yang pernah Anda sampaikan, belum Allah Subhanahu wa ta'ala teguh, tapi jangan sampai tunggu, jangan kembali kepada Allah. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala teguh kita baru sadar. Itulah kita mengambil pelajaran. Sudah berapa waktu hanya berselang hari beberapa tempat bergempa ya, tapi Bekasi Jakarta belum. Jangan tunggu, jangan kita kembali ke Allah. Dan kata para ulama, Allah la yuhmil walakin yumhil. Ya, indahnya bahasa Arab. Hanya berganti hak dengan mim, artinya beda. Allah la yuhmil, Allah tidak akan, apa bahasa Indonesia yang tepat? Tidak akan melupakan perbuatan hamba-hamba yang zalim, yang merusak. Tetapi Allah yumhi, Allah itu mulu. Mau gak dia hamba bertobat kepada Allah? Mau gak dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau gak dia bertobat sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, tidak akhwadahu lam yuflitu. Kalau Allah sudah menurunkan azab, nggak ada sisa dia. Nggak ada apa? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelemah lembutan kepada kita semua dan maafkan kesalahan-kesalahan kita. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa terkadang alam itu menunjukkan bukti yang berbeda dari biasanya. Seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan awan yang hitam kelam, dikira manusia hujan, ternyata ada. Maka alam ini semuanya tunduk terhadap perintah siapa? Allah Subhanahu. Alam semesta jagat raya ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awan mendung, kalau Allah takdirkan bukan hujan tapi apa? Azab, bisa cuma. Karena semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya seorang itu terus menggabungkan antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Sebagaimana sayap seekor burung. Burung tidak mungkin terbang dengan satu. Dua sayapnya itu harus sinkron, harus sama. Agar apa? Agar bisa terbang jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kaum Ad, Allah Subhanahu wa ta'ala azab dengan apa? Angin yang kencang. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab juga kaum setelahnya ketika mereka apa?
membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah masuk bisa ya. Waduh, Pak, insyaallah kita akan lanjutkan hadis selanjutnya setelah selesai. Waduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam yakmalani al-rubuth rahmatan lil alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu, pekan yang lalu, sangat kabar karena biasanya setelah adzan Isya ini beliau melanjutkan kajian, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Albani hafizahullah taala. Beliau sudah tidak salah lebih dari 50 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Dan umur beliau sekarang 90 tahun. Yang mungkin sudah mulai mengajar mungkin umur 40 atau kurang lebih. Dan beliau pekan yang lalu beliau meminta istirahat. Karena katanya sudah tidak mampu lagi mengajar. Dan beliau mengajar jamaah sekalian seminggu, liburnya cuma sehari hari Jumat. Jadi sepanjang tahun mengajar, liburnya cuma sekali. Dan kalau masuk musim haji sama Ramadan tiap hari beda libur. Masya Allah semangat. Dan yang lebih ajib lagi, beliau tetap puasa Senin Kamis. Bahkan sampai berapa tahun yang lalu, anak sampai melihat masih beliau berbuka. Dan setiap mengajar gak pernah minum, kalah. Gak pernah minum jawab. Anak melihat tempat puasa. Minta untuk berhenti karena kata beliau kesehatan saya sudah menurun dan anak takut ketika anak mengajar anak tidak bisa mengajar seperti yang biasa anak lakukan. Kembali jemaah sekali, itu sekilas dari salah seorang ulama. Dan yang membuat anak sedih sebenarnya ketika umroh anak ingin duduk lagi di majelis beliau, beliau akhirnya meminta untuk diberhentikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Untuk bab yang selanjutnya, bab tertawa, kayaknya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Namun Anda sampaikan beberapa faedah senyuman di dalam agama kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senyuman dalam agama kita itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian ada juga sahabat Abdullah bin Harith mengisahkan bahwasanya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat kecuali dalam keadaan tersenyum. Dan kata Abdullah bin Harith, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyumannya dibandingkan siapa? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti seorang yang berbanyak senyum itu seperti mencontoh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, senyuman merupakan sedekah. Sebagaimana tadi sudah Anda bacakan hadisnya, fatabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman kepada wajah saudaramu sesama muslim merupakan sedekah. Yang ketiga,
faedah dari senyuman adalah menyebarkan kasih sayang. Dengan senyuman orang akan saling mencinta. Dan antum bisa ya saksikan jamaah. Ketika misalnya antum sudah marah, kemudian orang yang ada di hadapan antum malah tersenyum, antum jadi marah. Justru antum merasa ini orang bukannya melawan misalnya, malah justru atau juga antum melihat bagaimana senyuman anak-anak atau anak antum misalnya ketika antum marahin anak tersebut malah tersenyum, antum jadi malah iba kasih. Itulah gimana senyuman menghadirkan kasih sayang jamaah sekalian. Ada sebuah syair ya, ketika datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Utiya rajulun faqirun minal muslimin ila Umar bin Khattab faqala ya Umar al-khair juzita al-jannah iksi bi niyyati wa umhinani wa kunna fi dzamani jannatun uqsimu billahi lataf'alanna." Fatabassama Umar qailan wa idza lam afal yakun madha qala rajul aba hafsin qadan anni la tas'alanna yawma taqulu al-uqtiyatu minna wa mawqiful mas'uli bainahunnahu imma ila narin wa imma ila jannah. Ada seorang yang datang kepada Umar dalam keadaan fakir. Wahai Umar yang baik, semoga Allah memberikan kepadamu surga. Berikanlah aku karunia agar aku bisa menutup diriku dan aku bisa menjaga kehormatan, dan jadikanlah untuk kami di waktu nanti surga. Demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau akan melakukan. Maka Umar tersenyum jauh dan mengatakan, kalau seandainya aku tidak melakukannya, apa yang engkau akan katakan? Maka orang tersebut kembali bersyair, wahai Abu Hafs, wahai Umar, besok pasti engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dan ketahuilah, katanya, nanti engkau akan berdiri, apakah engkau akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Maka Umar saat itu juga jamaah melepas bajunya, kemudian memberikan kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Umar radhiyallahu taala. Yang keempat, jemaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan senyuman akan tercipta ketenangan. Kalau yang tadi kasih sayang, yang keempat ketenangan. Antum datang ke rumah jamaah dalam keadaan apa? Sumpah, pusing. Tapi ketika antum buka pintu, istri dan anak antum melihat antum tersenyum, yang ada apa? Tenang, benar kan? Walaupun antum mungkin di luar, antum mendapatkan sesuatu yang buat antum kesal, buat antum marah. Tapi ketika anak antum, istri antum melihat antum senyum, tenang gak? Tenang. Makanya antum melihat orang yang memiliki senyuman, biasanya memiliki ketenangan. Maka hadirkan senyuman jamaah. Dengan senyuman, ketenangan akan datang. Yang kelima, senyuman akan mendatangkan kebahagiaan. Seorang
yang memberikan senyuman kepada orang lain, hatinya akan bahagia jemaah. Sebagaimana dia juga senang ketika orang tersebut tersenyum kepadanya, benar-benar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang itu tersenyum dan menyebarkan senyuman, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kebahagiaan. Maka tebarkanlah senyuman jamaah sekalian. Maka engkau akan semakin bahagia. Dan yang terakhir, akan menyebabkan seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, "Ghafarallahu lirajulin mimman kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza iqtada." Semoga Allah mengampuni seseorang. Di zaman dahulu ada seseorang yang dia sangat mudah ketika dia menjual, sangat mudah ketika dia membeli. Tentu mudah pasti dia dapati dalam keadaan senyum. Nah, mungkin orang yang baik dalam keadaan marah, ini ambil. Tidak mungkin, pasti apa? Langsung berapa harganya? Udah ambil berapa, antum mau berapa? 10.000 ambil. Kemudian ketika dia beli, terus jual 15.000, nggak pakai nawar, langsung beli. Nih uang. Sahlan tidak tahu, dan mudah ketika dia misalnya membayar hutang atau sebaliknya ketika dia dihutang. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut sekalian. Dan yang Allah Subhanahu wa taala itu beberapa faedah dari tersenyum. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang sekalian sambil menunggu waktu amat. Fadhil. Ya, fadhil. Bagaimana dengan orang yang takut dan berharap? Jangan kita selalu setiap saat itu tidak ada takut sama Allah. Ada harapan kita hanya kepada Allah aja kan. Takut dan berharap. Bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini dalam hati kita, Ustaz? Nah, kita para ulama hendaknya saat seorang merasa dalam keadaan aman, dia akan berbanyak rasa takut. Dari sebaliknya, ketika dia dalam keadaan genting, justru berbanyak rasa berharap. Itu akan menyeimbang keadaan. Ketika seorang berada dalam keadaan aman, maka dia lebih besarkan rasa takut. Itu bagus. Itu bagus. Agar dia semakin memperbanyak amalan dan juga apa? Meninggalkan kemaksiatan. Dan ini sebenarnya buah dari rasa takut. Buah dari rasa takut adalah seseorang dia akan semakin memperbanyak ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Itu adalah hakikat seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan misalnya sakratul maut atau dalam keadaan misalnya terjepit, maka antum coba besarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza habba liqa Allah yuhibbu." Ketika seorang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada. Maka ketika dalam keadaan genting, kita besarkan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah taala